are you doing? Anthony, little help. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Film ini diperankan oleh Paul Rudd sebagai Scott, Michael Douglas sebagai Dr. Hank, dan Evangeline Lilly sebagai Hope. Film ini mengisahkan tentang Scott yang baru saja bebas dari penjara, namun dia sudah melakukan aksi pencurian lagi akibat sulit mencari pekerjaan. Scott dan teman-temannya mencuri di kediaman seorang ilmuwan bernama Dr. Hank. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali sebuah kostum Ant-Man yang memang sengaja Dr. Hank siapkan untuk Scott agar Scott menjadi penerus dirinya sebagai Ant-Man. Bersama ratusan semut, dia membantu Dr. Hank menghentikan rencana jahat seorang ilmuwan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Film ini dimulai pada tahun 89. Dr. Hank adalah seorang fisikawan dan ahli entomologi. Dia bekerja untuk fasilitas penelitian terbaik di dunia bernama SHIELD. Dr. Hank berhasil membuat kostum menggunakan partikel ajaib yang mampu mengecilkan atau memperbesar seseorang. Atasan Dr. Hank ingin membuat manusia super menggunakan teknologi itu untuk mendapatkan keuntungan, namun Dr. Hank menolaknya. Jadi, untuk menjaga agar teknologinya tidak jatuh ke tangan yang salah, Dr. Hank mengundurkan diri dari SHIELD. Beberapa tahun kemudian, Dr. Hank mendirikan organisasi bernama PIM Technology, yang dia jalankan bersama putrinya bernama Hope dan seorang pria bernama Darren. Dr. Hank menyembunyikan teknologi kostum Ant-Man dari karyawannya. Suatu hari, Darren mengetahuinya dan mulai merencanakan untuk menggulingkan Dr. Hank dari perusahaannya sendiri. Akhirnya dia berhasil membuat Dr. Hank terpaksa mengundurkan diri dan Darren diangkat menjadi CEO baru di PIM Technology. Suatu hari, Darren mengundang Dr. Hank untuk datang ke kantornya. Dia memperlihatkan pasukan sebesar serangga dan kostum baru yang dia rancang. Darren menyebutnya Yellow Jacket. Jaket ini memiliki teknologi yang sama dengan kostum Ant-Man yang dirancang Dr. Hank pada tahun 89. Darren sekarang masih melakukan uji coba. Jika berhasil, dia akan mulai memproduksinya secara massal. Hal ini membuat Dr. Hank takut karena dia percaya kostum itu dapat menyebabkan kehancuran jika orang jahat menguasainya. Tapi Darren tidak peduli karena dia hanya ingin menghasilkan uang. Di tempat lain, seorang narapidana bernama Scott dibebaskan dari penjara setelah 3 tahun ditahan. Dia berakhir di penjara karena merampok. Scott dijemput Louis, temannya di penjara, yang sudah bebas lebih dulu. Hey, what's up, Dry? Thanks for picking me up, brother. Louis memberitahu dia sedang merencanakan perampokan, tapi Scott menolak untuk bergabung karena dia tidak ingin mengecewakan putrinya lagi. Keesokan harinya, Scott mencari pekerjaan, tetapi di mana-mana dia ditolak atau diberhentikan ketika mereka mengetahui sejarah kriminalnya. Satu-satunya cahaya penyemangat hidupnya adalah putrinya Cassie. Scott mengunjunginya ketika dia berulang tahun. What I have for you. You are my bestest friend. Tapi Maggie, mantan istrinya, dan suami barunya Paxton yang bekerja sebagai polisi menyuruhnya pergi. Maggie memberitahu jika dia ingin melihat Cassie, dia harus mendapatkan pekerjaan dan membayar tunjangan anak. Akhirnya Scott pergi dari rumah itu dan memutuskan bergabung dengan Louis. Selanjutnya Louis memberitahu mereka akan merampok rumah seorang ilmuwan tua yang memiliki brankas besar berisi barang berharga. Ilmuwan yang dimaksud adalah Dr. Hank. Dia mendapatkan informasi dari temannya, ilmuwan itu akan pergi meninggalkan rumahnya selama 1 minggu. Bersama-sama mereka membuat rencana dan mempersiapkan misi pencuriannya. Pada malam hari, dia memanjat pagar, melepas sensor jendela, kemudian menuju ke ruang bawah tanah. Setelah membuka pintu, dia menemukan pintu kedua yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Menggunakan beberapa trik, dia membuat sidik jari dan akhirnya berhasil membuka pintunya.
Ternyata masih ada pintu lagi. Dengan kecerdikannya dia berhasil membuka pintunya. Tetapi di dalam ruangan itu dia hanya menemukan kostum warna merah yang aneh. Di tempat lain, Dr. Hank mengawasinya. Adegan selanjutnya, Darren berusaha mengecilkan seekor domba sampai seukuran mikroskopis, tapi sayangnya eksperimennya gagal. Darren bertekad untuk terus melanjutkan eksperimennya. Sementara itu, Scott mencoba kostumnya di kamar mandi. Ketika dia menekan tombol merah, dia menyusut menjadi seukuran serangga. Sialnya, Louis masuk ke kamar mandi dan menyalakan keran. Scott berusaha untuk menekan tombol merah lagi, berharap dia akan kembali ke ukuran aslinya, tetapi tidak berhasil. Kemudian dia lari dan jatuh. Scott mendarat di lantai bawah di mana orang-orang sedang berpesta, menghindari langkah kaki dan jatuh ke ruangan yang lain. Di sana dia tersedot ke dalam penyedot debu. Dikejar tikus hingga akhirnya menghancurkan kaca jendela dan mendarat di atas mobil kembali ke ukuran aslinya. Scott bingung dan takut dengan kostum itu. Dia memutuskan untuk mengembalikannya. Keluar dari rumah itu, polisi sudah menunggunya. Scott ditangkap dan dibawa ke penjara. Paxton mengatakan perbuatannya membuat putrinya kecewa. Polisi yang lain memberitahu pengacaranya telah tiba. Membuat Scott terkejut karena dia tidak pernah menghubungi pengacara manapun. Ternyata pengacara itu adalah Dr. Hank. Dr. Hank memberitahu bahwa dia telah mengawasinya sejak Scott keluar dari penjara. Dia sengaja menyebar desas-desus rumahnya berisi barang berharga, sehingga membuat Louis ingin mencuri isi rumahnya. Sebenarnya Dr. Hank ingin Scott mencuri kostum Ant-Man dan mencobanya. Setelah mengatakan itu, Dr. Hank memberikan pilihan pada Scott, menghabiskan bertahun-tahun di penjara karena mencuri atau bekerja untuknya. Saat Scott kembali ke selnya, dia melihat pasukan semut membawa kostum Ant-Man. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung memakainya dan menyusut menjadi seukuran semut. Scott kemudian kabur dari penjara, sementara polisi yang menyadari Scott kabur melaporkannya pada Paxton dan mereka mencari keberadaannya. Di luar, semut menunggunya. These are my associates. Scott segera menaikinya dan mencoba untuk mengendarainya. Karena semutnya terbang dengan sangat cepat, membuat Scott mual dan pingsan. Keesokan harinya, Scott bangun di rumah Dr. Hank dengan Hope di hadapannya. Who are you? Dan sekelompok semut mengawasinya. Dr. Hank menceritakan tentang teknologi yang dia temukan dan rencananya untuk menghentikan Darren dengan mencuri Yellow Jacket. Scott harus mencuri Yellow Jacket dan menghapus semua catatan penelitian Darren agar tidak ada yang pernah bisa meniru teknologi itu. Misi ini harus dilakukan demi keselamatan umat manusia dan Scott menyetujuinya. Sementara itu di PIM teknologi, Darren akhirnya berhasil mengecilkan domba menjadi seukuran serangga. Hope yang melihat ini merasa khawatir dan segera memberitahu ayahnya. Scott mulai melatih dirinya untuk misi tersebut. Dia berlatih seni bela diri, belajar mengendalikan semut, That's a good boy, Anthony. kemudian belajar mengecil dan membesar berkali-kali. Suatu hari dia mencoba untuk menjadi lebih kecil dengan mengubah kostumnya, tetapi Dr. Hank menghentikannya. Dr. Hank mengatakan jika dia menjadi lebih kecil lagi, dia akan menjadi ukuran subatom dan memasuki alam kuantum, di mana realitas dan gagasan tentang ruang dan waktu tidak relevan. Jika berada di alam ini, tidak ada yang bisa keluar. Dr. Hank mengetahui semua ini karena pada tahun 87, istrinya Janet menjadi subatom dan sampai hari ini terjebak di dalam dunia kuantum.
Pada misi pertamanya, Scott diminta untuk mengambil sebuah alat yang akan dia butuhkan dalam misi mencuri Yellow Jacket. Satu-satunya masalah adalah peralatan ini dijaga di dalam markas Avengers. Scott menuju ke markas Avengers dan bertemu dengan Falcon. Anthony, get me to the roof! Aboard, Scott. Aboard now. Hi, I'm Scott. Awalnya Scott meminta dengan sopan, tapi ketika Falcon menolak memberikannya, Scott memakai kecerdikan dan kecepatannya untuk mengambil alatnya hingga dia menyusup dan masuk ke kostum Falcon, merusak kostumnya dan berhasil mengambil alat yang diminta. You jeopardized everything. Setelah itu, Dr. Hank dan Scott mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Tiba-tiba Darren datang. Dia memberitahu Dr. Hank bahwa dia telah berhasil menguji Yellow Jacket-nya dan akan menjualnya ke pembeli. Transaksinya akan berlangsung di gedung berkeamanan tinggi dengan ventilasi yang ditutup dengan jaring mikroskopis. Sebelum pergi, Darren mengundang Dr. Hank untuk menyaksikan transaksi penjualan tersebut. Mendengar itu, Scott menyadari misinya akan lebih sulit dari yang diharapkan, jadi dia meminta bantuan Louis. Di adegan berikutnya, mereka melakukan persiapan untuk mencuri Yellow Jacket. Louis menyamar sebagai petugas keamanan dan mengurangi tekanan air di dalam pipa. Hey, what are you doing? He's 1.3. Scott menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke gedung dengan teman-teman semutnya. Di sisi lain, pembeli jaketnya datang. Dia adalah eksekutif Hydra, sebuah perusahaan yang terkenal kejam. Jika Yellow Jacket jatuh ke tangan mereka, umat manusia dalam bahaya. Sementara itu, Scott memasuki ruang server untuk memasang bom pada sistem. Alright guys, I'm here. Setting the charges. Awalnya dia mengarahkan teman semutnya untuk merusak sistem keamanan gedung dan membakar semua data. Assume formation. Setelah semua data berhasil dihapus, Scott menuju ke ruang transaksi penjualan dan bersiap untuk mencuri Yellow Jacket. Tetapi ketika dia berhasil masuk, Yellow Jacket-nya diambil Darren. Dia menjebak Scott di dalam tabung kaca. Ternyata Darren sudah mengetahui rencana mereka dan mengawasi Scott sejak lama. Darren kemudian mengeluarkan pistol dan bersiap untuk menghabisi Dr. Hank. Sebelum itu terjadi, Scott melepaskan diri dan menyerang eksekutif Hydra. Darren berhasil menembak Dr. Hank, kemudian mengarahkan senjatanya ke Scott. Tiba-tiba semut muncul dan mencegahnya untuk menekan pelatuk. Menyadari dia akan kalah, Darren kabur membawa tas berisi Yellow Jacket. Setelah berhasil melumpuhkan semua eksekutif Hydra, Scott mengejarnya. Bom yang ditanam di ruang server akan segera meledak, jadi Dr. Hank memberikan gantungan kunci tank ke Hope, memintanya untuk memperbesar ukurannya. Mereka berhasil keluar dari gedung sebelum gedung runtuh. Di atap gedung, Darren kabur menggunakan helikopter. Dia melihat pasukan semut mengejarnya. Scott berhasil masuk ke dalam helikopter. Darren menembakinya, tetapi karena ukuran Scott yang kecil, tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Tidak ada pilihan, Darren memakai Yellow Jacket dan menyusut seukuran Scott, kemudian bertarung hingga mereka jatuh dari helikopter dan mendarat di kolam. Pertempuran tidak berhenti. Scott memukul Darren ke perangkap serangga, membuatnya kesetrum.
Sebelum Scott bisa menghabisinya, Paxton tiba di sana dan menangkapnya. Setelah mereka pergi, Darren bangun dan memutuskan untuk balas dendam pada Scott. Ketika Paxton membawa Scott ke kantor polisi, dia diberitahu seseorang telah masuk ke rumahnya. Mereka langsung menuju ke sana dan melihat Darren menyandera Casey. Membuat Scott marah dan dia menyusut lagi menjadi Ant-Man. Dia berusaha untuk melawannya, tapi Darren tidak terkalahkan. Hingga Scott menyadari dia harus menyusut lebih kecil lagi dan masuk ke dalam Yellow Jacket-nya untuk mengalahkannya. Scott tahu dia tidak akan bisa kembali setelah ukurannya menjadi subatom, tetapi demi keselamatan Casey, dia akan melakukannya. Setelah Scott berhasil masuk, dia menghancurkan Yellow Jacket dari dalam, membuat Darren menghilang. Tapi dengan begitu, Scott terjebak di dalam dunia kuantum. Tidak ada apa-apa selain kekosongan tanpa akhir. Dia mencoba untuk menekan tombol di tangannya, tetapi tidak berhasil. Oh no. Saat itu dia mendengar Casey memanggilnya, memberinya motivasi untuk keluar dari tempat itu. Scott teringat alat yang dia curi dari markas Avengers dan menggunakannya untuk memasang ulang kostumnya. Anehnya, dia berhasil kembali ke dunia normal. Scott segera memeluk Casey. Kemudian Paxton memberitahu ada lubang besar untuk melarikan diri sebelum polisi datang. Di rumah Dr. Hank, dia bertanya bagaimana caranya dia bisa keluar dari dunia kuantum. Tapi sayangnya Scott tidak ingat apa-apa. Dr. Hank berharap istrinya bisa kembali. Di rumah Paxton, Scott memberitahu bahwa sekarang dia bebas. Setelah itu mereka menikmati kebersamaan mereka. I did my first cartwheel today. What? No, that can't be Cassie. Gymnast, there's no way that's you. Film berakhir ketika Louis memberitahu Scott bahwa Falcon mencarinya untuk direkrut menjadi anggota Avengers. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.